Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memasak untuk bekal piknik. Ini bisa juga jadi ide jualan ya, untuk jualan nasi kap atau nasi pok, namanya nasi ayam tahu kemangi. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan goreng terlebih dahulu tahu putih hingga setengah matang ya. Kemudian nanti kalau sudah digoreng setengah matang, angkat lalu sisihkan. Oke, lanjut. Di sini aku akan potong-potong dadu untuk daging ayam ya. Di sini aku menggunakan daging dada. Jadi kurang lebih ini tadi 250 gram. Nah, akan aku potong dadu kecil-kecil. Kalau sudah disisihkan untuk daging ayamnya. Kemudian di sini aku siapkan untuk bumbu ya, ada 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Ini akan aku potong tipis-tipis. Nah, supaya lebih mempercepat waktu saat di dapur, aku memotongnya menggunakan potongan seperti ini. Oke, selanjutnya akan aku potong juga untuk cabai. Nah, untuk cabenya ini sesuaikan dengan selera ya. Untuk tingkat kepedasannya di sini aku menggunakan kurang lebih 6 buah cabai. Nah, hampir kelupaan tambahkan dengan potongan daun jeruk juga. Oke, kemudian siapkan wajan dengan minyak sedikit lalu gongso aneka bumbu. Ada bawang merah, bawang putih hingga berbau harum ya tentunya. Kemudian nanti tambahkan dengan daun jeruk yang dipotong tipis-tipis serta cabai. Kemudian di sini masukkan daging ayam, lalu masak ya hingga daging ayamnya ini berubah warna menjadi pucat. Tambahkan juga di sini dengan seperempat gelas air untuk mematangkan daging ayamnya. Lalu tambahkan aneka macam bumbu, ada garam, kaldu jamur, serta gula pasir. Untuk takarannya sesuaikan dengan selera kalian. Berikutnya masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Kemudian masak ya hingga airnya ini menyusut. Nah, terakhir aku masukkan daun kemangi ya. Ini aku menggunakan daun kemangi banyak karena pada dasarnya aku suka ya dengan aroma daun kemangi. Oke, ini masak sebentar aja. Kalau daun kemanginya udah agak layu, kemudian angkat karena kalau terlalu matang atau kelamaan memasaknya, daun kemangi itu bisa menghitam. Jadi supaya warnanya tetap hijau.
Nah, setelah matang seperti ini kemudian angkat, pindahkan ke wadah ya, karena ini untuk bekal. Jadi aku masukkan ke dalam cup kertas seperti ini. Jadi aku lebih suka menggunakan cup kertas ya, yang lebih higienis dan juga lebih sehat tentunya. Nah, ini juga untuk cup kertas ini bisa dihangatkan ke microwave. Oke, tambahkan nasi secukupnya, kemudian tambahkan juga untuk ayam kemangi, tahu ayam kemangi di bagian atasnya. Jadi ini kenapa tidak aku tambahkan lalapan seperti ketimun ataupun selada, karena kalau untuk bekal ya, untuk bekal itu kan kadang perjalanan jauh bisa 1 harian itu, supaya tidak rawan basi. Kalau ada ketimun ataupun selada itu kadang membuat cepat basi untuk nasi dan juga lauknya ini. Jadi aku hanya nasi sama lauk aja seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja, kalau untuk ide jualan ditambahkan sendok lipat, lalu selipkan di bagian tutupnya dengan diisolasi. Nah, tinggal ditutup aja seperti ini. Dan ini untuk tempatnya aman ya, sekali lagi ini cupnya terbuat dari kertas. Jadi untuk cupnya ini bukan yang styrofoam seperti itu. Oke, kemudian untuk pemanis jika ingin dijadikan sebagai dijualan, ditambahkan aja dengan stiker. Nah, per cupnya ini kalian kalau untuk ide jualan ya bisa dijual kisaran di 10.000 sampai 15.000 juga oke, karena ini porsinya juga porsi orang dewasa ya, jadi kenyang. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat resep nasi cup ala aku sebagai bekal untuk piknik atau mungkin untuk ide jualan nasi cup begitu. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan jajanan hangat ya di musim hujan. Ini banyak disukai anak-anak zaman sekarang yang rasanya agak-agak pedas, gurih dan berkuah, namanya cilok kuah pedas. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan 100 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 150 gram tepung kanji, 1 sendok teh garam, kemudian juga di sini aku tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, juga 1 batang daun bawang yang sudah dicincang halus seperti ini. Aduk hingga tercampur rata semuanya. Kemudian di sini juga aku akan tambahkan dengan air panas ya. Jadi bukan air hangat aja, tapi ini air panas yang habis mendidih. Kita masukkan ke dalam adonan, kemudian aduk hingga tercampur rata supaya lebih cepat kalis. Di sini aku akan mengulennya menggunakan tangan saja, tapi dengan syarat harus hati-hati ya, karena adonan ini sedikit panas. Jadi gunakan sarung tangan seperti ini supaya tangan kita tidak kepanasan. Oke, uleni setelah menjadi kalis, kemudian siapkan 2 buah sosis yang dipotong kecil. Ambil adonan tepung, kemudian isi di bagian tengahnya dengan potongan sosis, kemudian bentuk menjadi bulat. Nah, untuk isiannya ini bebas aja ya, kalian bisa menggunakan sosis ataupun keju, atau mungkin juga potongan telur dadar juga boleh diisikan ke dalam
cilok ini. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera kalian. Karena aku adanya sosis, jadi aku beri aja dengan isian potongan sosis. Oke, lakukannya hingga selesai. Dan untuk wadahnya, loyangnya diberikan taburan sedikit tepung ya, supaya nanti tidak nempel untuk bulatan cilok yang kita bikin ini. Nah, jika sudah selesai, kemudian aku akan siapkan panci yang diberi isian 500 ml air, tambahkan kurang lebih 1 sendok teh minyak, lalu tunggu hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan untuk bulatan-bulatan ciloknya, tunggu hingga mengapung, baru setelah mengapung boleh diaduk. Oke, kemudian akan kita tunggu hingga mengapung. Kalau sudah mengapung, nanti baru akan kita aduk. Seperti ini ya, kalau sudah mengapung baru boleh diaduk. Dan ini setelah mengapung direbus selama 20 menit hingga untuk ciloknya itu benar-benar matang sempurna. Setelah 20 menit kemudian angkat, lalu rendam di air dingin supaya ciloknya itu tetap kenyal ya nantinya. Nah, ini direndam sampai dingin ya untuk ciloknya supaya hasilnya nanti tetap kenyal. Aku akan coba satu sebelum diberikan tambahan kuah. Nah, ini kenyal banget, rasanya juga gurih serta enak. Oke, ini aku akan haluskan, ada 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah serta cabai. Ini sudah aku rebus ya, kemudian akan aku tambahkan kencur dan juga garam, lalu haluskan. Untuk cabai, bawang putih, bawang merahnya kenapa harus direbus dulu supaya tidak beraroma langu ya. Jadi pastikan direbus. Kalau mau digoreng juga boleh, tapi kalau digoreng nanti hasil kuahnya itu akan berminyak. Jadi aku lebih suka direbus. Oke, kemudian didihkan 1 liter air. Kalau sudah mendidih kemudian masukkan untuk bumbu yang dihaluskan tadi. Masak sebentar, kemudian tambahkan kaldu jamur. Lalu juga di sini nanti dicek rasa ya, kalau kurang gurih boleh ditambahkan garam. Nah, ini aku tambahkan juga lada. Untuk takarannya nanti sesuaikan aja dengan selera ya, lada maupun garamnya. Oke, kemudian tambahkan irisan daun bawang, masak sebentar. Lalu matikan api kompor karena ini sudah cukup matang ya, dan rasanya juga sudah pas. Lalu siapkan untuk wadah, jadi aku menggunakan cup plastik seperti ini yang berukuran 250 ml air. Masukkan untuk ciloknya, kurang lebih di sini aku berikan 10 bulatan ya, 8 sampai 10 bulat. Nanti sesuaikan aja dengan selera. Lalu tuang di atasnya dengan kuah pedasnya. Ini enak banget, rasanya juga gurih, ada rasa pedas juga. Ini pas ya disantap saat musim dingin hujan-hujan seperti ini. Dan gak disangka juga ya, ini keluargaku seneng banget aku masakin ini. Kebetulan aku bikinnya pas hari libur, jadi semua anak dan suamiku ada di rumah.
pas nyicipi ini mereka suka, apalagi pas hujan turun ya, jadi lebih lahap makannya. Oke, ini bisa banget ya kalian jual dengan ditutup rapat menggunakan tutup cupnya. Nah, kalian juga bisa ya diberikan taburan brambang goreng di bagian atasnya seperti ini. Ini beneran enak banget, kalian wajib untuk mencobanya. Aku mencicipi ini itu nambah ya karena rasanya yang benar-benar enak, seger. Dari kuahnya juga gurih dikombinasi rasa pedas dan cilok yang kenyil-kenyil. Ini juga bisa ya sebagai ide jualan, dijual hangat-hangat menggunakan mangkok gitu mungkin. Oke, demikian tadi ya resepku kali ini, cara membuat cilok kuah pedas ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.